Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali ya pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Walaupun kita belum bertatap muka secara langsung dan masih mengikuti kegiatan pembelajaran melalui daring ini. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, di mana pengertian iman menurut bahasa itu adalah percaya. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk menjalankan tugas dari Allah. Jadi, iman kepada malaikat Allah itu adalah mempercayai atau meyakini adanya malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, dalil tentang malaikat ini sebenarnya banyak ya, tapi salah satu ciri malaikat atau sifat malaikat itu adalah tidak memiliki rasa angkuh dan tidak memiliki rasa letih. Terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama dan tugas malaikat juga. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya. Silahkan dibuka buku paketnya dan dipersiapkan buku tulisnya juga ya. Tulis hal-hal yang tidak terdapat dalam buku paket. Sifat malaikat yang pertama, selalu taat dan patuh kepada Allah, tidak membangkang dan tidak pernah mengeluh. Tentunya berbeda dengan sifat manusia yang tidak semuanya patuh, ada yang patuh dan ada yang tidak. Kemudian bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Salah satu contohnya adalah seorang malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, yakni Dihyah Al-Kalbi, ada di buku paket ya. Kemudian yang ketiga, tidak makan dan minum, tidak memiliki rasa lapar ya seperti kita manusia pada umumnya. Yang keempat, tidak berjenis kelamin, bukan seorang laki-laki ataupun bukan seorang wanita dan bukan seorang waria ya. Pokoknya tidak berjenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kelima, tidak letih dan tidak berhenti ibadah. Jadi malaikat ini tidak memiliki rasa lelah seperti kita pada umumnya ya. Yang keenam, senang mengelilingi majelis zikir, majelis ilmu. Kalau kita datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu, maka di situ malaikat sangat senang dan mengelilingi orang-orang yang hadir di situ. Dan yang ketujuh, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Ini contoh misalkan sekarang kan azan sekitar jam 3:30 ya. Kita misalkan pergi ke masjid jam 3:15. Nah, kita mau menunggu azan asar dan menunggu sholat berjamaah. Nah, ketika kita menunggu tersebut, malaikat mendoakan kita. Siapa sih yang tidak mau seperti itu ya? Mari kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Perbedaan malaikat manusia dan jin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah, dan jin dari api. Kemudian malaikat makhluk gaib, sama seperti jin, tidak terlihat, sedangkan manusia itu terlihat ya. Kemudian malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia dan jin itu ada yang taat dan ada yang ingkar. Kemudian yang keempat, tidak makan dan tidak minum. Manusia dan jin butuh makan, minum, dan tidur. Kemudian yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih, lurus ya, tidak pernah berubah-ubah. Makanya selalu senantiasa taat kepada Allah. Sedangkan manusia dan jin itu pikirannya berubah-ubah sehingga ada yang taat dan ada yang tidak. Ada kalanya taat, ada kalanya bermaksiat, jadi selalu berubah-ubah. Karena itu memang sifat manusiawi dan juga sifat dari jin. Yang terakhir, tidak mempunyai nafsu, sedangkan manusia dan jin mempunyai nafsu. Jadi malaikat tidak dapat menyukai, tidak dapat membenci, tidak memiliki rasa emosi dan lain sebagainya. Hikmah beriman kepada malaikat itu sebenarnya banyak ya.
kita tuh merasa diri kita diawasi oleh malaikat, jadinya segala perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan, jadi lebih berhati-hati. Terus selain itu juga ada 4 poin: memberi motivasi untuk takwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, mengawasi perkataan dan perbuatan kita, jadi kita lebih berhati-hati. Yang ketiga, memberikan rasa optimis untuk berusaha karena Allah akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Jadi kita harus optimis ya, karena setiap manusia itu sudah dijamin akan diberikan rezeki oleh Allah melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Karena bekal itu akan menjadi bekal ketika kita meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilakunya, kan malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Tentunya contoh perilaku yang kita tanamkan sehari-hari itu, kita mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail kan tugasnya itu mengatur kesejahteraan manusia, maka kita harus menjemput rezeki tersebut dengan cara yang halal. Israfil meniup sangkakala, maka contoh perilakunya kita memohon kepada Allah agar diselamatkan dari huru-hara dunia, dari musibah ataupun saat nanti terjadi hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel itu kan pencabut nyawa, maka kita mempersiapkan diri gitu ya, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Yang selanjutnya, iman kepada malaikat munkar nakir, karena munkar dan nakir itu tugasnya selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan siksa kubur. Rokib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Jadi kita harus memiliki niat yang baik dan menjauhi niat yang buruk. Malaikat Ridwan memohon kepada Allah untuk masuk ke surga, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Yang terakhir, iman kepada Malik, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah anak-anak, untuk selanjutnya latihan soal, Ibu akan share link berupa soal di Wordwall. Nah ini tahapannya. Yang pertama, Ibu akan share linknya, lalu kalian klik link tersebut. Yang kedua, kalian tulis nama dan kelas. Di situ Ibu contohnya tidak pakai kelasnya, tapi nanti kalian Ibu harap wajib menulis nama dan kelas. Ini contohnya Arif dalam kurung 7 Madinah. Yang ketiga, langsung diklik start. Setelah itu akan muncul 10 soal dan setiap soal kalian klik jawaban yang benarnya. Begitu terus sampai nomor 10, dan nanti akan ada skor dan waktu kalian mengerjakannya. Ibu harap kalian mengerjakannya tepat waktu. Kalau bisa cepat, nanti yang paling cepat akan Ibu berikan hadiah. Terima kasih ya, itu. Nah, referensinya ini. Baik, itu anak-anak materi kita pada hari ini. Apabila ada hal yang kalian tidak pahami, boleh langsung tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.